Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin dulu oleh KM. Kita berdoa dulu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih kepada siswa-siswi 10 TKI 4 yang sudah gabung. Kita akan mulai aja ya pembelajaran hari ini. Seperti biasa, kalau misalkan nanti ada yang telat, silakan ditonton saja ya nanti video rekamannya. Ini sudah Ibu rekam. Baik, hari ini kita akan membahas tentang problem solving ya. Jadi lanjut ke pemecahan masalah. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konversi, kemudian kemarin juga kalian sudah baca ya, sudah mengerjakan tugas gimana caranya konversi. Nah, gimana kemarin tugasnya? Susah apa gampang? Gimana kemarin tugasnya? Udah pada selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu lihat ada yang sudah mengumpulkan ya, tapi belum Ibu periksa semuanya. Nanti akan Ibu periksa satu-satu ya semuanya. Jadi kita ke belakangan dulu konversi biner, heksadesimal, desimal gitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke pemecahan masalah atau problem solving ya. Bismillahirrahmanirrahim, disimak ya. Kalian udah baca belum sebelumnya tentang modul ini? Ada yang mau memberikan pandangan tentang apa yang sudah dibaca? Nanti ya mulai minggu depan, kalian sebelum belajar itu wajib baca dulu modulnya ya. Biar kita interaktif, jadi nggak cuma Ibu aja yang ngobrol gitu ya. Jadi nanti kita diskusi gitu. Oke, kita mulai ya tentang pemecahan masalah atau problem solving. Konsep pemecahan masalah. Jadi ini prakata dulu ya sebelum kita mulai ke pembahasan. Masalah itu selalu ada nggak sih di dunia ini? Ada, Bu. Selalu ada ya, walaupun kalian siswa, siswi masih sekolah gitu ya, masih belum bekerja, belum dewasa, tetap yang namanya masalah itu pasti ada ya. Nah, tapi ini ada tahapan ya, sebuah tahapan yang namanya problem solving, pemecahan masalah, yang nanti masuk ke konsep computational thinking atau berpikir kritis ya, berpikir secara komputasi. Jadi problem solving ini termasuk diantaranya dari berpikir secara komputasi, computational thinking atau berpikir kritis ya. Nah, problem solving ini kalau di kompetensi RPL ya, rekayasa perangkat lunak, atau di kompetensi software ini sudah lama sekali ada ya, sudah lama sekali sering disebut ya, dari zaman Ibu sebesar kalian pun si problem solving ini sering disebut. Nah, jadi problem solving ini sangat tahapan yang sangat penting yang harus kita lakukan ya setiap kita memecahkan masalah. Apalagi nanti kalian ya, sekarang kalian ada di jurusan TKI ya, Teknik Komputer dan Informatika. Kalian bisa ke multimedia, kalian bisa ke TJKT ya, TKJ ya, komputer jaringan. Kalian juga bisa ke RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti ketika kalian naik ke kelas 11, kalian akan menghadapi
lebih banyak masalah yang harus diselesaikan secara cepat. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu nih sebuah tahapan yang namanya problem solving ya. Nah, jadi pemecahan masalah ini ada beberapa teori ya. Yang pertama menurut Saad dan Ghani, pemecahan masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Kemudian menurut Polya, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Kemudian dari Goldstein dan Levin, pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Nah, ini dari berbagai teori ya pemecahan masalah. Jadi dapat disimpulkan ya oleh Syaiful. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving itu adalah kemampuan pemecahan masalah adalah tujuan umum pengajaran matematika, juga sebagai inti dari pusat matematika dan proses terpenting dari kurikulum matematika. Yang kedua, pemecahan masalah merupakan keterampilan dasar dalam pembelajaran matematika. Ketika memecahkan masalah matematika, siswa menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan memahami masalah. Hal ini karena masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah yang dihadapi siswa sebelumnya. Jadi nanti pemecahan masalah atau problem solving ini juga mengacu selain ke matematika, kalau di TKI ya, nanti mengacu ke algoritma ya, ke aritmatika gitu ya, banyak. Nah, gimana tahapannya? Tahapannya apa saja untuk melakukan problem solving? Nah, yang pertama ini ada understand the problem, memahami masalahnya apa. Ya. Yang kedua ada devise a plan, merencanakan solusi. Yang ketiga ada look back ya, melaksanakan rencana. Kemudian ada look back itu memeriksa kembali ya. Kemudian yang ketiga tadi carry out the plan, melaksanakan rencana ya. Nah, ini diagram pemecahan masalah yang ditunjukkan oleh Polya ya. Jadi yang pertama itu memahami masalah dulu, dipahami masalahnya apa, kemudian direncanakan solusinya apa, kemudian dilaksanakan rencana kita, kemudian yang keempat memeriksa kembali ya. Oke, kalau misalkan Ibu punya suatu masalah ya di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian punya masalah, kalian mau berangkat ke sekolah nih. Kalian mau berangkat ke sekolah terus misalkan udah naik ini ya, kalian naik sepeda nih. Nah, misalkan kemudian si sepedanya ini bannya bocor ya. Masalahnya ban sepeda kalian bocor, kemudian ban sepeda kalian bocor, kemudian apa yang akan kalian lakukan? Coba siapa yang mau jawab? Mau ke sekolah, ban sepedanya bocor. Ayo silakan. Jangan malu-malu. Ayo, mau Ibu tunjuk aja? Syahril. Ayo Syahril, kalau mau ke sekolah ban sepedanya bocor, apa yang akan Syahril lakukan? Ibu ke tambal ban, Bu. Oh, kalau Syahril ke tambal ban ya. Berarti tapi sebelum ke tambal ban ngapain? Dilihat dulu ya? Iya, dilihat dulu, Bu. Dilihat dulu bannya. Misalkan kalau ban bocornya cuman sedikit ya, kita bisa ke tambal ban. Tapi kalau misalkan besar, terus nggak sempat untuk
harus ganti ban gitu? Apa akan tetap ketambal ban atau misalkan cari solusi lain biar sampai ke sekolah? Cari solusi lain, Bu. Oke. Syahril misalkan cari solusi lain. Kira-kira rencana yang akan Syahril buat apa? Itu, Bu, minta antar. Ya, betul. Itu juga solusi lain ya, minta antar. Karena misal nggak keburu kalau misalkan ke tambal ban ya. Apalagi misal pagi-pagi ya. Bisa saja belum buka ya bengkel sepedanya. Nah, minta antar. Misalkan minta antarnya kemana nih ceritanya, rencananya? Ke ini yang ada di rumah, ke orang tua, Bu. Oke, ke orang tua ya. Atau bisa juga kalau kalian udah mandiri, kata orang tua, udah pakai Gojek aja gitu. Bisa ya. Kemudian ya sudah selesai ya. Jika salah satu rencana kalian bisa dilakukan, kalian lakukan, ya udah selesai. Kalian berangkat ke sekolah gitu ya. Nggak perlu diam di satu masalah itu, kemudian nunggu misalkan ya, atau merencanakan sebuah pemecahan masalah itu, ditimbang lagi kira-kira bakalan lama nggak nih rencana yang pertama. Kalau misalkan bakalan lama, cari rencana atau solusi yang lain. Seperti itu ya, contoh di kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau menurut diagram Polya, nanti memahami masalah itu juga ada beberapa tahap. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan dicari. Nah, ini misalkan kalau kalian lagi mengerjakan pelajaran fisika ya, kalau mengajarkan pelajaran fisika suka ada nih di caranya itu. Yang pertama apa? Diketahui ya, sama ditanyakan. Kalian suka gitu nggak kalau ngerjain soal? Suka, Bu. Ya, suka kayak gitu ya. Yang pertama diketahuinya apa, kemudian yang ditanyakannya apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan masalah dalam kalimat mereka sendiri. Nah, ini berarti pertanyaannya ya. Kemudian yang ketiga, menghubungkannya dengan masalah lain yang serupa. Yang keempat, lebih fokus pada bagian penting dari masalah. Yang kelima, mengembangkan model. Yang keenam, menggambarkan diagram. Nah, nanti mungkin kalian akan mempelajari ini di dasar-dasar kejuruan ya. Kalian nanti akan belajar gimana caranya bikin flowchart atau diagram dari sebuah masalah ya. Kemudian membuat rencana, devise a plan. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dari dan strategi yang terlibat diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan, seperti menebak, mengembangkan model, membuat sketsa diagram, menyederhanakan masalah, mengenali pola, membuat tabel, bereksperimen, mensimulasikan, bekerja mundur, menguji semua kemungkinan, mengidentifikasi subtujuan, menetapkan analogi, dan mengklasifikasikan data informasi. Nah, ini membuat rencana ini contohnya kalau dianalogikan ke yang barusan ya, si ban sepeda bocor ini, kalian ditebak dulu nih kira-kira si ban bocor ini kalaupun misalkan diperbaiki akan makan waktu lama atau tidak. Nah, itu kan kalian juga menebak ya. Menebak, mengira-ngira. Kalian bukan ahli sepeda tapi mikir gitu ya. Nah, ini si menebak ini ada di salah satu membuat rencana ya. Lanjut ke melaksanakan rencana. Nah, kalau misalkan kalian sudah menebak nih ya, kalian sudah menebak tadi, berarti kalian nanti tinggal melaksanakan rencananya. Nah, di sini dijelaskan melaksanakan rencana. Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya dan juga termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika, melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Secara umum pada tahap ini siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lain. Nah, kalau di kasus ban sepeda bocor pas mau ke sekolah ini, kalian di sini strateginya adalah memperhitungkan waktu ya, sama ya. Kalau yang tadi perhitungannya mungkin tentang logika gitu ya. Kalau yang di
buku ya. Tapi kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan nyata itu yang kalian pertimbangkan adalah perhitungan waktunya. Kira-kira lama nggak nih kalau misalkan saya nambal ban sepeda ke bengkel sepeda dibandingkan dengan saya tinggalin dulu sepedanya, saya berangkat dulu, saya minta antar kayak yang tadi Syahril bilang gitu ya. Kemudian melihat kembali. Mereview aspek-aspek berikut harus dipertimbangkan ketika meninjau langkah-langkah sebelumnya atau memecahkan masalah, yaitu meninjau semua informasi penting jika sudah diidentifikasi, 2. Meninjau semua perhitungan yang terlibat, 3. Mempertimbangkan apakah solusinya logis, 4. Mencari alternatif solusi lain, dan 5. Membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri sendiri, apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah dijawab. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari ya, Ibu contohkan yang tadi, berarti kalian lihat nih, kalau ketika kalian udah sampai di sekolah, ternyata memang terbukti rencana yang barusan kalian lakukan, yaitu minta antar ya ke sekolah, itu terbukti benar ya, terbukti wah jadi nggak telat nih ke sekolahnya gitu. Nah, maka bisa dipastikan lagi nanti kalau kejadian lagi seperti itu, karena kita looking back ya, melihat kembali, itu bisa dilakukan lagi ya. Kalau nanti ban sepeda kalian bocor lagi, ya udah langsung minta antar aja, jangan ke bengkel karena belum tentu bengkelnya juga buka, misalkan begitu ya. Sedangkan menurut Krulik dan Rudnick ada 5 langkah tepat untuk memecahkan masalah. Nah, tadi kan kita yang Polya ya, yang diagram Polya, yang sekarang Krulik dan Rudnick. Nah, ini sama ya, perlu kita ketahui aja ya. Nah, kalau Krulik dan Rudnick ini ada 5 langkah. Yang pertama membaca. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah menuliskan kata kunci. Nah, misalkan dari sebuah masalah atau dari sebuah soal ya, skenarionya pertama kita harus dibaca ya, atau merumuskan kembali masalah yang ada dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kalau misalkan nanti kalian belajar pemrograman dasar, itu nanti ada yang namanya pseudocode ya. Pseudocode itu kalian pseudocode sama bit. Nah, pseudocode sama bit itu selain kalian merumuskan kira-kira untuk memecahkan algoritma pemrograman dasar ini kayak gimana, nah itu juga dijabarkan di bit. Nanti kalian akan belajar di dasar-dasar kejuruan ya. Kemudian jelajahi. Prosesnya melibatkan pola pencarian untuk menentukan konsep atau prinsip masalah. Pada fase ini siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan dan mempresentasikan masalah tersebut. Misal, masalah macam apa ini? Tahap ini biasanya di mana menggambar atau membuat tabel dilakukan. Kemudian kalau sebetulnya mirip-mirip sama yang Polya tadi ya. Cuman ini istilahnya jelajahi, dan sedangkan di jelajahi ini dia ini sama ya, bikin gambar atau tabel. Kemudian memilih strategi. Nah, memilih strategi ini sama kayak kita barusan memilih rencana ya. Kemudian menyelesaikan masalah. Fase ini semua keterampilan matematika seperti menghitung digunakan untuk menemukan jawaban. Nah, ini perhitungan yang tadi ya, yang ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, misal ban sepeda kalian bocor gitu ya, diperhitungkan. Masalahnya akan lebih cepat, akan lebih efektif kalau kita memperbaiki ban bocornya atau kita minta antar gitu ya. Kemudian meninjau kembali dan mendiskusikan. Nah, ini selalu ada sama ya, kalau yang tadi bahasanya looking back, kalau yang sekarang assessment and extend. Pada tahap ini siswa memeriksa kembali jawaban yang pernah mereka lakukan dan melihat variasi dalam solusi mereka. Nah, ini masih banyak ya, ini nanti kalian baca lagi, ini mirip-mirip. Yang ini versi Dewey. Kemudian lanjut ke 2, identifikasi masalah. Masalah sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka. Jika kita melihat lebih dekat sifat masalah, masalah adalah masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, tapi juga ada berbagai macam cara untuk memperbaiki kelemahan pada diri sendiri. Membicarakan masalah tidak terlepas memahami masalah itu sendiri, meskipun manusia selalu dihadapkan pada masalah. Namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu.
Nah, jadi selalu ada hikmah ya. Ini yang mau Ibu bilang ke kalian bahwa apapun masalahnya selalu ada hikmah dari apa yang kita jalani ya. Masalah apapun itu gitu. Kemudian nah ini menurut beberapa ahli masalah didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ini ada Irman Syah Effendi, masalah adalah pelajaran ya. Tuh, jadi masalah itu pelajaran. Jadi jangan dihindari karena masalah akan selalu ada gitu ya. Terus Hudojo, Masalah adalah pertanyaan kepada seseorang yang mana orang itu memiliki kekuatan untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan cepat. Nah, ini ya, masalah ya, seperti soal gitu. Terus Abdul Khalil, masalah sudah menjadi bagian kecil dari setiap kehidupan. Setiap insan pasti pernah mengalami dan menghadapi masalah. Nah, ini nanti kalian baca ya, teori-teorinya. Kemudian lanjut lagi. Pada umumnya, masalah dibedakan menjadi dua, yaitu masalah sederhana dan masalah kompleks. Ya. Yang pertama, masalah sederhana mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya tidak terlalu rumit, dan dapat dipecahkan oleh individu. Lingkup masalah sebatas pada seseorang dan dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Kemudian masalah kompleks. Ini masalah rumit ya, kebalikan dari yang tadi ya. Masalah rumit maupun juga kompleks mempunyai cakupan skala yang lebih besar dibanding masalah sederhana, dapat terkait dengan berbagai masalah yang lainnya. Punya konsekuensi yang sangat besar, juga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok dan analisis yang mendalam. Jangkauan masalah ini juga akan berhubungan dengan banyak individu dan juga hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, jadi si masalah ini nanti suatu saat ketika kalian sudah besar gitu ya, sudah S1 ya, kalian akan mendapat untuk pembuktian kalian gitu ya, untuk biar kalian bisa lulus, itu malah sebaliknya, kalian harus cari masalah ya. Kalian harus cari masalah yang ada. Kenapa kita harus cari masalah gitu ya? Kalian kan kalau bikin skripsi itu kalian mencari masalah yang bisa kalian teliti gitu ya. Jadi ketika kalian nanti gitu ya di S1 ya, ketika kalian kuliah itu kalian harus bisa membuktikan masalah yang kalian cari tersebut ternyata bisa diselesaikan ya. Ini masih problem solving ini masih menjadi topik di di dunia pendidikan ya, nanti biar kalian bisa membuktikan gitu. Terus, kenapa masalah timbul? Masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Masalah bisa fatal atau biasa, tergantung seberapa besar kita buat kesalahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Pertama, kita harus menyadari masalahnya. Ketika kita udah terima masalah gitu ya, ya udah kita hadapi aja gitu. Ini adalah masalah, bukan yang harus kita lakukan atau yang harus kita hindari gitu ya. Tentu kita harus menyelesaikan masalah ini. Jadi pertama disadari dulu, diterima dulu masalahnya. Nah, setelah menerima masalah, baru kita memahami masalah tersebut. Kita punya masalah nih, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus pahami dari kejadian apapun itu, termasuk yang barusan ya. Kemudian ketahui penyebab masalah. Nah, ini nggak ada ya barusan. Ketahui penyebab masalah. Misalkan kita tadi dihadapkan ke masalah yaitu ban bocor, ban sepeda bocor. Kita nggak tahu di sana barusan di problem solvingnya nggak ada ketahui penyebab masalah ya.
yang tahu kita di situ cuman bocor aja. Nah, ketahui penyebab masalah ini menjadi hal yang penting ya, agar kalian nanti ketika evaluasi ya, ketika review, ketika looking back, bisa sadar gitu di kehidupan selanjutnya, di langkah selanjutnya, gimana sih biar si sepeda kita nggak bocor bannya, yaitu misal kalau jalan gitu ya, cari jalan yang lebih landai, misalkan ya, jalan yang lebih rata gitu ya, untuk menghindari si bannya bocor gitu karena kena sesuatu yang tajam gitu. Ketahui penyebab masalah. Nah, ini baru ya, barusan nggak ada. Kemudian sederhanakan masalah. Biasanya masalah menjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri. Putus asa merupakan salah satu penyebab masalah yang tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, sederhanakanlah masalah agar solusi segera didapat. Jadi masalahnya kalau misalkan kayak ban bocor yang tadi ya, ya sudah gitu ya, jangan dibikin rumit. Apakah kita harus ngebenerin atau enggak, kita langsung cari solusi lain, menimbang dengan waktu ya gitu ya kalau barusan. Kemudian fokus pada solusi. Ketika dapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Nah, ini juga kita langsung fokus pada solusi ya. Ketika kalian dapat masalah ya sudah, continue, skip, nyambung gitu ya, lanjut, move on. Gak usah merasa aduh kenapa kayak gini gitu, atau aduh ya Allah kok cobaannya berat sekali misalkan. Gak usah kayak gitu ya, karena semua orang pasti dapat masalah. Jadi ya sudah gitu ya. Jadi kita sudah besar, kita sudah beranjak dewasa, jadi kita sudah nggak usah tantrum seperti anak kecil lagi gitu ya. Kemudian kenali penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah perlu mengenali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaiannya. Buat daftar atau tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi. Nah, ini mungkin nanti sering kalian dapatkan kalau kalian dihadapkan kepada sebuah soal atau studi kasus ya. Kemudian temukan strategi penyelesaiannya. Kalau misalkan sudah ketemu gitu ya, penyelesaiannya kira-kira harus pakai cara apa nih gitu ya. Nah, langsung temukan strategi, langsung bikin rencana ya. Kemudian evaluasi implementasi pemecahannya. Pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar merupakan keputusan yang tepat. Jadi nanti selalu direview ya, di looking back gitu ya. Masalah yang kalian pecahkan itu betul nggak sih caranya, atau efektif nggak sih yang barusan kalian strategi yang kalian gunakan. Kemudian jangan mengeluh berlebihan. Nah, ini masih sama kayak yang tadi ya, lebih ke kontrol diri. Ketika kalian mendapatkan masalah, aduh ini ada tugas nih dari pelajaran informatika, ya sudah ya, kalau namanya sekolah juga pasti ada tugasnya. Mudah-mudahan kita tatap muka sehingga kalau misalkan kalian ada tugas nggak paham, kalian bisa langsung nanya. Tapi kan sekarang juga ya sudah, jangan terlalu mengeluh banyak. Ketika kalian punya masalah dan nggak ngerti gimana cara menyelesaikan soalnya, kalian kan bisa japri ke ibu ya, bisa WhatsApp gitu ya. Jadi jangan mengeluh berlebihan. Kemudian segera ambil tindakan. Nah, jadi langsung kerjain ketika kalian sudah dapat strategi, ketika kalian sudah dapat niat, ketika kalian sudah dapat semangat, itu jangan dinanti-nanti, langsung aja kita ambil tindakan. Kemudian balik lagi ya ke kontrol diri, yaitu atur emosi. Emosi dari pola pikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak dapat berpikir jernih. Nah, jadi jangan dulu emosi. Nih, misalkan kalian punya tugas pelajaran informatika, tapi kalian nggak paham, terus kalian juga nggak ada kuota, ya sudah, jangan dulu emosi ya. Jadi kalian tunggu dulu, cari dulu penyelesaiannya nih. Kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan gitu ya.
Kemudian berpikir logis. Berpikir secara logis dan rasional dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh sebab itu wajib bagi seseorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik. Jadi jangan pakai perasaan dulu nih ya kalau mau cepat selesai. Berpikir logis aja dulu gitu ya. Jangan dulu bawa perasaan. Kemudian bersikap proporsional. Kejiwaan seseorang dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah, harus dalam kondisi tenang dan santai agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Perasaan marah, stres, atau sedih tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah menjadi lebih rumit. Nah ini ya, bersikap proporsional, jadi jangan dibawa perasaan gitu. Contoh masalah. Sudah 3 hari, Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Selain bingung, Budi juga tidak ingin ketinggalan pelajaran di sekolah. Namun dirinya tidak tega meninggalkan ibunya yang terbaring sakit di rumah sakit. Kemudian yang kedua, Bambang tidak bisa konsentrasi belajar. Tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan selama 3 hari berturut-turut. Wah. Sehingga suasana di tempat tinggal Bambang menjadi hingar-bingar. Dari contoh di atas, kesimpulan yang menandakan masalah yakni 1. Yang Budi ya. Budi menghadapi ibunya yang sakit dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Itu masalahnya ya. Yang kedua, Bambang kesulitan untuk konsentrasi belajar. Gitu. Jadi kita bisa tahu ya di sini masalahnya apa. Jadi dari 2 studi kasus ini yang dicari masalahnya. Di awal kalau yang pertama itu ini nggak disebutin ya di kalimat pertama. Dia sebutin secara tidak langsung. Ini nggak langsung ya contoh kalimatnya. Bahwa yang pertama Budi menghadapi ibunya yang sakit dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Jadi masalahnya dia ketinggalan pelajaran gitu ya karena harus menghadapi ibunya yang sakit. Yang kedua, Bambang kesulitan untuk konsentrasi belajar. Nah, kalau yang kedua ini disebutin di kalimat pertama ya, masalahnya apa. Kemudian yang ketiga, dari tahap problem solving ada yang namanya brainstorming. Brainstorming ini mungkin sering kalian dengar ya kalau kalian suka nontonin konten-konten gitu ya, konten-konten tentang wirausaha gitu ya. Ada yang namanya brainstorming. Brainstorming ini apa sih? Brainstorming adalah suatu alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat. Nah, ini sering kita hadapi ketika kita kerja kelompok. Sebetulnya kalian sedang brainstorming ya. Jadi kerja kelompok itu jangan cuma 1 orang yang kerja, nanti nggak dapat brainstormingnya karena brainstorming itu lebih dari 1 orang yang kerja gitu. Ya, harus musyawarah. Jadi kalau misalkan brainstorming sendiri ya itu mah bukan brainstorming namanya, ya itu. Jadi harus sepakat semuanya, hasil brainstorming itu semuanya harus satu suara. Oleh karena itu ada yang namanya brainstorming. Kemudian kreativitas manusia. Biasanya brainstorming digunakan untuk membahas segala hal seperti diskusi yang sifatnya santai. Nah makanya brainstorming ini juga bisa dilakukan di tempat-tempat ya relaksasi gitu ya, tempat-tempat piknik. Bisa digunakan juga sambil diskusi. Makanya kalau beberapa perusahaan, software house itu ya melakukan brainstormingnya bisa aja sambil piknik gitu. Biar kreatif, pikirannya terbuka. Kemudian faktor matinya ide pendidikan dalam brainstorming. Nah, ini ada keempat ada faktor ya menurut eksekutif periklanan Osborne. Lemahnya pendidikan disebabkan karena minimnya gagasan yang dikemukakan dalam mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, sentimen negatif berupa kritik dan serangan yang begitu mudah terhadap ide yang dikemukakan oleh seseorang sebelum mempertimbangkan. Sentimen negatif itulah yang mengakibatkan padamnya kreativitas dalam dunia pendidikan. Nah, ini realita yang terjadi ya, sebuah realita yang terjadi di kita ya. Mungkin
saja ketika seseorang berpikir kreatif malah dia nggak dapat melakukan kreativitasnya tersebut karena orang-orang lain menganggap sentimen atau negatif gitu ya. Sering dijumpai kritikan dan serangan pada ide yang inovatif dan kreatif sehingga susah diterima. Ini biasanya karena sifat natural manusia itu tidak mau berkembang gitu ya, tidak mau berpikir maju. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalian sadari sebelum pandemi waktu kalian masih di kelas 788 ya, kelas 8 SMP, mungkin kalian tahu guru-guru kalian baik yang muda atau yang tua merasa keberatan kalau harus daring dalam jaringan online pengajarannya gitu ya. Kemudian kalian beranjak ke kelas, waktu kalian kelas 3 berarti ya, waktu kalian kelas 9 guru-guru kalian merasa akhirnya menerima ya udah kayaknya harus daring, jadi mulai terbiasa. Kemudian kalian masuk SMK masih full daring ya, saat ini masih full daring, jadi kalian masih menghadapi pembelajaran itu dengan guru-guru kalian masih online ya. Nah itulah, jadi kita harus bisa berubah, menerima gagasan-gagasan yang ada agar solusi tetap dicapai. Yang penting kan pembelajarannya, apapun caranya, mau daring mau luring, yang penting pembelajaran itu sampai ya. Gitu. Keempat, aturan tersebut antara lain hindari mengkritik suatu ide, gali ide dalam jumlah besar. 3. Bahas setiap ide yang muncul. 4. Dukung dan gali lebih dalam ide yang ekstrim berlebihan. Nah, keempat aturan ini adalah aturan yang harus kita gunakan agar kita berpikir terbuka ya. Jadi berpikir terbuka itu bukan radikal atau sekuler gitu ya. Jadi terhadap sebuah masalah apapun ya yang ada di dunia itu dipikirkan kalau kalian berada di posisi orang yang kreatif tersebut atau yang memiliki ide tersebut ya. Kemudian ada lagi brainstorming skala besar. Osborne berpendapat bahwa brainstorming merupakan alat umum untuk membicarakan sesuatu atau ide proyek atau rencana yang lebih besar. Masalah dapat diselesaikan dengan brainstorming menggunakan ide yang tepat. Seperti metode CPS, Creative Problem Solving atau penyelesaian masalah kreatif adalah proses dalam brainstorming untuk hal yang besar. Nah ini ada lagi ya, jadi di dalam problem solving menurut Osborne ada lagi yang namanya creative problem solving, penyelesaian masalah kreatif gitu ya. Jadi kita harus secara kreatif nih berpikir problem solvingnya harus out of the box gitu ya. Ada menjelaskan ide, ada membentuk sebuah pemahaman, mengembangkan ide, menerapkan ide pada rencana yang dirancang. Nah ini setiap ibu lewat-lewat kayak gini nanti kalian tetap baca ya di modulnya ya, karena kita terlalu lama kalau dibaca satu persatu semuanya. Kemudian prinsipnya apa sih yang barusan kita bahas nih tentang brainstorming. Yang pertama ada keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Kemudian yang kedua, gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Jadi kalau misalkan ada sebuah masalah yang harus kita diskusikan di brainstorm gitu ya. Nah, ini kita harus seimbang, harus balance, jangan cuman langsung menerima ke sebuah satu pilihan yang lainnya langsung dinegatifin gitu. Nggak mungkin saya mengerjakan atau menjalankan ide yang dia bilang gitu. Jadi kita harus fair dulu nih, harus seimbang dulu, harus terbuka dulu. Kemudian gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Jadi yang diperdebatkan ini adalah masalahnya ya, bukan yang lain-lainnya gitu ya, bukan perasaannya gitu. Dalam brainstorming, suatu pertanyaan lebih banyak menghasilkan kreativitas dibanding sebuah pernyataan yang membatasi tanggapan. Kemudian, menangguhkan penilaian dan kritik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, mengkritik ide secara langsung akan mematikan kreativitas dari ide tersebut. Jadi kalau salah satu di antara kalian lagi kerja kelompok, jangan langsung dikritik idenya, ya. Jadi ya kemukakan aja pendapat kalian, ya boleh. Kemudian biasakan berkata ya
dan daripada kata-kata tidak tetapi. Nah, ini juga merupakan afirmasi positif ya kalau kalian ketahui ya. Jadi kita harus terbiasa menjadi orang yang positif, lebih menggunakan kata ya dan daripada enggak tapi gitu ya. Jadi kita nantinya jadi lebih positif atau pakai iya dan. Kemudian prosedurnya apa saja? Prosedur brainstorming, yaitu pertama ada rencana brainstorming. Contohnya, apakah pelayanan kita kurang memuaskan atau bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi itu direncanakan ke dalam sebuah pertanyaan, ya. Setelahnya, setiap peserta memilih kelompok yang sesuai dengan pertanyaan yang telah ditentukan. Agar memudahkan tiap anggota kelompok terdiri dari orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, agar solusi yang dihasilkan selama brainstorming dapat diterapkan. Sebagai contoh, jangan libatkan orang yang bertugas sebagai penerima tamu untuk memecahkan permasalahan marketing. Berarti ketika kita brainstorming gitu ya, atau misalkan nanti suatu saat kalian berada di sebuah perusahaan, kalian juga harus melihat minat dan bakat dari orang tersebut. Nah, kalau sekarang kan kalian jadi siswa ya, wayah nah semuanya harus ikut-ikutan kerja ya, nggak usah dilihat saya emang nggak minat, nggak bisa kayak gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan kalian tahu gitu ya, salah satu anggota di antara kelompok kalian ada yang lebih jago mendesain ya, atau dia lebih cepat kerjanya ketika bikin slide presentasi, ya sudah kita serahkan kendali tersebut ke orang tadi yang bisa bikin, yang kerjanya cepat ketika pakai PowerPoint, ya udah kita langsung kasih aja ke dia, misalkan kayak gitu. Jadi di sana ada proses pemberian tugas juga. Kemudian proses brainstorming. Brainstorming berisi pokok masalah atau susunan pertanyaan yang kemudian kumpulan jawaban yang dianggap sebagai solusi dan evaluasi dari tiap jawaban yang dianggap tepat. Yang pertama ini ada brainwriting, ada round robin brainstorming, ada role storming, ada brainstorming terbalik. Nah, ini nanti silakan kalian baca supaya nanti ketika kalian kerja kelompok kalian sudah punya metode ya. Jadi udah dikasih tahu nih, ini di pelajaran bab computational thinking kalian udah dapat yang kayak gini ya. Ini sudah seperti materi kuliah sebetulnya. Ya. Nah, ada brainwriting, round robin brainstorming, ada role storming, ada brainstorming terbalik. Kita bahas satu aja ya, salah satunya yaitu brainstorming terbalik. Yaitu terjadi ketika anggota kelompok memiliki ide yang berlawanan atau bertentangan dengan proposal. Misalnya moderator mengganti pertanyaan dengan bagaimana kita bisa meminimalkan jumlah orang yang akan menggunakan aplikasi kita daripada bertanya bagaimana kita menarik lebih banyak pengguna ke aplikasi gitu. Jadi brainstorming terbalik ini masalah-masalah yang ada ganti kalimatnya ya, jadi bisa jadi lebih positif atau bisa jadi negatif kalimatnya ya, tergantung kebutuhan. Kemudian lanjut lagi ke merinci peraturan dasar brainstorming. Kemudian ada lagi menyimpulkan hasil brainstorming. Nah, yang belum terakhir ya. Kemudian selanjutnya ada kelebihannya apa? Kelebihan brainstorming yaitu karena sebagai alat komunikasi dua orang yang menajubkan dan melibatkan banyak orang potensial dalam pemecahan masalah. Nah, jadi ketika kita diskusi atau brainstorming ini bisa diketahui kira-kira siapa orang-orang yang terbiasa mengemukakan pendapat, yang terbiasa menerima pendapat, yang terbiasa mengembangkan pendapat temannya gitu ya. Jadi bisa ketahuan dari situ, itu kelebihannya. Kemudian brainstorming bagi pelajar. Nah, ini bagi kita nih ya. Bukan hanya masalah pekerjaan yang membutuhkan banyak brainstorming, sebuah organisasi juga membutuhkan banyak brainstorming. Terutama di organisasi sekolah yang orang-orangnya masih memiliki ego tinggi ketika memperkenalkan diri.
Sebagian besar brainstorming pada level ini dilakukan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana kerja. Selain itu, brainstorming digunakan untuk memecahkan masalah mendadak atau rencana kerja yang membahas masalah tertentu. Cara brainstorming dilakukan juga berbeda, namun tidak banyak di dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan orang pada usia ini cenderung memiliki banyak ide dan suka berkumpul untuk berdiskusi. Anda masih berlatih untuk memahami apa itu brainstorming. Tidak butuh stimulus luar biasa untuk menggali ide, kreativitas gila, dan melampaui batas. Seperti yang kalian ketahui, biasanya ketika kalian mulai high school ya, mulai SMK, SMA, sekolah tingkat atas ya, menengah ke atas, itu mungkin kalian sadar ya, di zaman apapun ya, dari tahun 70, 80, 90, 2000, 2010, itu selalu ada yang namanya geng ya. Ya, karena orang-orang pada usia ini udah mulai suka ngegeng, suka berkelompok ya, apapun itu, geng cewek-cewek, geng cowok-cowok gitu ya, geng cowok-cowok geek ya, geng cowok-cowok cupu, geng cowok-cowok keren, itu selalu ada. Nah, itu di sini karena secara natural, secara sosial nih, di usia kalian tuh suka ngumpul-ngumpul, yang mana sebetulnya kalau digunakan secara positif, kalian bisa selalu melakukan brainstorming ya, ketika kalian berkumpul sama kelompok-kelompok kalian. Justru pada level inilah proses brainstorming paling sering digunakan untuk mengembalikan kegilaan Anda sesuai jadwal. Jangan meluaskan dan dapatkan ide-ide yang aplikatif dan sesuai. Ini membutuhkan langkah yang jelas dan tegas dari moderator. Jadi, walaupun kalian suka kumpul-kumpul ya, kalian harus tetap punya kendali gitu ya. Suka kumpul-kumpul kayak gitu, suka ngegeng gitu ya, kalian tetap harus punya kendali untuk tetap berada di jalan yang lurus gitu ya. Nah, misal pengarahan singkat melalui WhatsApp atau email agar ide tidak terlalu luas dan Anda tidak membuang waktu untuk brainstorming. Kemudian, selama sesi brainstorming, biasakan setiap anggota mencatat semua ide dan memberikan komentar mereka. Ide membutuhkan tindakan nyata dan implementasinya. Jadi berikut ini adalah fase awal yang sangat penting. Brainstorming adalah definisi dari sebuah proses untuk mengeksplorasi kreativitas massa. Gunakan teknik brainstorming yang berbeda untuk kebutuhan Anda sendiri maupun dalam kelompok. Penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan mematuhi aturan yang ada. Ini berfungsi untuk menjaga proses kelompok di jalur dan untuk memproses ide-ide tentang masalah. Kemudian ini ada pengenalan pola. Coba Ibu lihat dulu ya, ini ada berapa banyak. Oh, oke. Jadi barusan kita lagi bahas teori ya tentang brainstorming. Kemudian yang selanjutnya itu lebih ke teknis. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan tentang problem solving dan brainstorming? Silakan ya. Ini bab 1, computational thinking, itu masih banyak sekali. Silakan, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Coba Ibu cek, boleh juga di komentar ya kalau nggak bisa open mic. Coba kalau misalkan nggak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya ke kalian ya. Ya, Ibu mau tanya, pertanyaannya dulu deh. Oh, ini ada. Bu, apakah brainstorming sama dengan diskusi biasa? Tergantung, kalian diskusinya itu biasanya kalau yang Ibu ketahui ya, kalau brainstorming itu setiap anggota
kelompok atau anggota diskusi yang ngumpul, mau itu lewat Meet, mau itu langsung di sebuah ruangan, itu semua orang harus ngomong kalau brainstorming. Nah, kalau diskusi kalian itu biasanya semua orang ngomong nggak? Atau cuman orang yang punya pendapat aja? Gitu. Nah, itu yang membedakan brainstorming sama diskusi ya. Kalau brainstorming itu semua orang harus punya ide apapun itu. Makanya ketika kalau kalian ngelihat family gathering atau brainstorming sebuah perusahaan gitu ya, bukan cuman piknik aja, itu tuh semua anggotanya pasti dipastikan harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena semuanya harus punya ide ya gitu. Nah, biasanya dilakukannya sih brainstorming ini kalau di sebuah perusahaan gitu ya, software house, itu biasanya akhir tahun biar mereka punya evaluasi gitu ke depannya gimana. Jadi berbeda apakah brainstorming sama diskusi itu sama atau enggak, tergantung kalian diskusinya. Biasanya kalau lagi diskusi kelompok itu suka ngomong semua atau enggak, suka punya ide semua atau enggak gitu ya. Kalau misalkan brainstorming sih semua orang harus punya ide, harus mengemukakan pendapat. Nggak bisa misalkan idenya sama gitu, oh iya sama ide saya juga kayak gitu, enggak. Tapi kalaupun sama ya mereka bisa merencanakan gitu ya ke depannya visi mereka berdua tuh apa gitu, nggak cuman iya aja. Jadi kalau brainstorming tuh harus aktif semuanya. Makanya nih ini yang digunakan oleh si Osborne tadi. Osborne itu sendiri kan dia orang periklanan ya, sedangkan orang periklanan itu kita tahu sendiri, iklan itu kan selling sesuatu gitu ya, menjual sesuatu. Dia harus selalu kreatif dari zaman dulu ya, dari zaman belum elektronik digital seperti sekarang. Itu dari dulu tuh iklan tuh memang harus kreatif gitu kan. Nah, makanya semua orang harus punya ide gitu. Terima kasih Irfan pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini ya teori ini, Ibu harap nanti kalian baca ya, yang barusan cuman Ibu sebutkan doang poin-poinnya. Nanti kalian baca juga. Nah, jadi kalau yang barusan sih lebih ke teori ya. Teori apa saja, problem solving, problem itu apa, masalah itu apa, pemecahannya itu gimana, tahap-tahapnya, metodenya pakai yang mana. Boleh nanti ke depannya di kehidupan sehari-hari kalian gunakan teori-teori ini ya, bukan cuma teori aja. Tapi kalau misalkan Ibu simpulkan ya kepada kalian tentang yang problem solving dulu ya. Problem solving itu kalian harus mencari solusi yang paling efektif. Jadi kalian harus menimbang rencana yang akan kalian lakukan, kemudian kalian lakukan itu, kalian cari strategi yang paling efektif, baik itu dari waktu, baik itu dari biaya ya, apapun yang nanti kalian dapatkan masalah ya di masa depan, itu selalu cari yang paling efektif gitu. Sama ketika kalian nanti membangun sebuah sistem aplikasi, nanti kalian di kelas 11 nih ya, nih kakak-kakak kalian yang di kelas 11 itu belajar pemodelan perangkat lunak nih sama Ibu ya, software kalau di RPL ya, kalau di RPL tuh ada pemodelan perangkat lunak. Nanti untuk kalian yang siapa tahu pada masuk RPL ya, itu ada pelajaran itu. Nanti di pemodelan itu kalian akan memodelkan atau mendesain kira-kira kalau kita punya sebuah sistem, apa yang akan kita buat, gimana caranya gitu ya. Pakai metode apa, pakai diagram apa gitu. Jadi kalau di kelas 10 nih kalian belajar dulu dasar-dasarnya ya, nggak langsung ke advance, ke kompetensinya gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudah lebih 9 menit. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan manfaat ya dari pembahasan kita tentang problem solving, kemudian brainstorming. Ini Ibu cut di sini ya, di brainstorming, karena minggu depan kita akan bahas hal yang lebih teknis ya, hal yang lebih teknis tentang
tentang apa nih? Mana tadi? Oh ini ya, yang brainstorming bagi pelajar, kemudian nanti ada lebih ke mesin-mesin seperti itu ya. Nanti Ibu rangkum dulu ke kalian ya, daripada kita baca kayak gini gitu ya, lama gitu. Nah ini tentang apa sih yang harus kita baca gitu ya. Nah apa yang harus kita bahas ketika meet gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian dapat menarik kesimpulan di pembahasan ini. Jadi ketika kalian nanti punya suatu masalah, dibaca lagi ya teorinya barusan, bahwa kalian harus bisa mengontrol emosi diri gitu ya. Ada kontrol diri, kemudian ada strategi, kemudian mengedepankan logika kalian ya. Dan di brainstorming mudah-mudahan kalian bisa juga melaksanakan brainstorming dimanapun kalian berada, mau itu di kerja kelompok ya, ketika kalian ada 2 orang nih ya di brainstorming ya, diskusi, harus punya ide-ide untuk kedepannya seperti apa. Kenapa? Karena brainstorming ini sangat berguna agar tujuan atau problem yang harus kita solve, yang harus kita pecahkan itu bisa selesai lebih cepat, lebih baik, lebih efektif.